Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 9 Januari 2024. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkoba yang sempat berusaha melarikan diri dan menabrak mobil polisi. Penangkapan terhadap 2 tersangka pengedar narkoba terjadi di Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Batubara pada Minggu kemarin. Awalnya polisi mengikuti mobil yang ditumpangi para tersangka. Setibanya di lokasi, polisi menghadang mobil tersangka. Namun bukannya berhenti, tersangka malah menabrak mobil polisi tersebut. Tersangka kemudian menundurkan mobilnya untuk kabur, namun mobil tersebut terperosok ke dalam parit. Kedua tersangka akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Thoib menyebutkan barang bukti yang disita dari para tersangka berupa 1 bungkus plastik berisi 1 kg sabu-sabu, 1 unit mobil, dan 2 telepon seluler. Alhamdulillah berkat informasi dari semua masyarakat membantu kita bisa mendeteksi kendaraan yang akan datang ke sini. Namun seperti rekan-rekan juga ketahui bahwa saat mau penangkapan memang ada suatu kejar-kejaran. Ya. Dan yang paling penting adalah barang bukti sudah kita dapatkan dan tersangka sudah kita amankan. Kemudian saat ini kedua tersangka masih dalam proses pendalaman. Para tersangka saat ini masih diperiksa intensif di Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara untuk membongkar jaringan narkoba lainnya. Sementara itu pemirsa, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tapanuli Tengah berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kota Sibolga. Dengan membawa keranda jenazah dan tulisan tuntutan aksi, para pengunjuk rasa secara bergantian menyuarakan agar pihak Kejaksaan Negeri Sibolga segera melakukan penahanan terhadap oknum-oknum yang diketahui telah menjalani rangkaian pemeriksaan di Kejaksaan terkait kasus dugaan pungli bantuan operasional kesehatan dan jasa pelayanan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Pemkab Tapanuli Tengah. Selain itu, massa juga meminta agar pihak kejaksaan untuk mengedepankan azas kerja secara profesional dalam melakukan penyelidikan kasus, sehingga tidak menciderai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tidak hanya menuntut penuntasan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan, massa juga menuntut Kejaksaan Negeri Kota Sibolga segera menuntaskan kasus-kasus dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Sibolga yang menerima aksi unjuk rasa massa komunitas masyarakat Tapanuli Tengah mengatakan pihak kejaksaan tetap bekerja untuk menuntaskan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan operasional kesehatan. Meski kasus tersebut ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sedangkan tuntutan massa terkait penuntasan kasus korupsi lain yang telah dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Sibolga, Kejaksaan mengaku terkendala akan kurangnya personil di Kejaksaan Negeri Sibolga. Meski berjalan tertib, namun aksi unjuk rasa komunitas masyarakat Tapanuli Tengah di kantor Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut tetap mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Pemirsa, pasca aksi warga menghadang truk over kapasitas, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara memanggil sejumlah perusahaan yang beroperasi di 2 desa kemarin siang. Pemanggilan ini bertujuan agar perusahaan yang berada di Desa Sukaramai dan Sukaramai Baru, Kecamatan Kualu Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara membantu pemerintah kabupaten setempat memperbaiki akses badan jalan sepanjang 13 km yang rusak akibat dilintasi oleh truk over kapasitas milik perusahaan tersebut. Namun karena tingginya biaya perawatan dan perbaikan badan jalan mencapai 17 miliar rupiah, seluruh perusahaan diminta perbaikan dilakukan 3 tahap, di mana tahap pertama rencananya akan dimulai 15 Januari 2024 mendatang. Dari perusahaan mana, Pak? Dari PT Siperlak. Siperlak ya.
Jadi mendukungnya gimana gitu? Dukung apa yang dilakukan pemerintah lah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Labuhan Batu Utara Muhammad Asri menjelaskan, pertemuan dengan sejumlah manajemen perwakilan perusahaan kali ini membahas peran serta perusahaan ikut membantu pemerintah terkait perbaikan jalan dari Kelurahan Aikanopan Timur sampai Sukaramai Baru. Dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara melalui Dinas Perhubungan Kabupaten hari ini ada mengundang kembali perusahaan-perusahaan terkhusus yang berada di wilayah Desa Sukarami dan Sukarami Baru terkait bagaimana kami untuk bisa mengkomunikasikan agar ruas jalan di Sukarami ini bisa difasilitasi oleh perusahaan dalam rangka untuk perbaikan dan juga untuk dalam rangka pemampatan jalan yang dalam kondisi baik. Bila nantinya pihak perusahaan ingkar dengan program yang telah disepakati bersama, pihak Pemkab Labura dengan tegas akan memportal batasan tonase kendaraan masuk ke dua desa tersebut. Polsek Sunggal gelar rekonstruksi kasus penikaman yang berujung kematian terhadap kandidat calon kepala desa yang bernama Priyanta Purba dengan 8 adegan. Keluarga korban menolak hasil rekonstruksi tersebut yang diduga tidak sesuai dengan fakta. Tersangka Satria Sembiring mengikuti rekonstruksi kasus penikaman kandidat calon kepala desa yang berujung kematian di Polsek Sunggal, Jalan Tahi Bonar Simatupang, Medan Sunggal, Senin siang. Rekonstruksi yang berjalan dengan 8 adegan ini langsung disaksikan oleh keluarga korban dan keluarga tersangka dengan dipimpin oleh unit Reskrim Polsek Sunggal dan Jaksa. Sebelum rekonstruksi dimulai, polisi memasang batas garis polisi di sekitar lokasi gelar kasus guna menghindari adanya gangguan dari orang tak bertanggung jawab di luar para saksi. Adegan per adegan dilakukan untuk mengungkap fakta sebenarnya. Tersangka Satria Sembiring mulai melakukan penikaman terhadap korban Priyanta Sembiring pada adegan ke-7. Dalam adegan ke-7 tersebut menerangkan bahwa tersangka menikam korban dengan sebilah pisau saat berada di sebuah lapo tuak. Menjadi saksi dalam rekonstruksi dan juga sebagai keluarga, Entelista Purba menolak hasil rekonstruksi karena tidak sesuai dengan fakta. Dirinya memohon kepada Kapolri untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Tolong Pak Kapolri, tuntaskan ini Pak Kapolda, Pak Kapolsek, tuntaskan, tolong. Tolong Pak, tolong. Jangan bela-bela yang salah, tolong Pak, tolong. Buka terang menerang Pak, tolong. Kuasa hukum korban Immanuel HP Nario Situpu menjelaskan pihaknya menolak hasil rekonstruksi dan akan melimpahkan kasus tersebut ke Polrestabes Medan atau Polda Sumatera Utara. Saya selaku kuasa hukum korban dengan sangat menyesal menolak apa yang telah dilakukan rekonstruksi karena kami menduga seolah-olah memihak si pelaku, bukan membela kami selaku korban. Yang kami ketahui korban ini merupakan calon kuat kepala desa Sebraskata. Jadi seolah-olah kami menduga dihilangkanlah nyawanya supaya dia tidak bisa dipilih. Berarti keluarga korban tidak terima dengan Ya, adegan kami tadi? tidak terima. Pemirsa, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kembali menggelar sidang sengketa tanah yang terjadi di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Untuk yang ke-9 kalinya, Majelis Hakim kembali menunda persidangan. Pada persidangan yang ke-9 ini digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Jalan Kabupaten Deli Serdang. Maksud kami di Kabupaten Deli Serdang. Persidangan yang dipimpin Hakim Ketua David Sidik Simaremare dengan dihadiri tergugat 1 Sinar Tabarus dan tergugat 2 Mas Ria Siteru serta penggugat Rukun Barus bersama tim kuasa hukumnya Yudhistira Pelawi. Persidangan ini menyidangkan perkara sengketa tanah yang berlokasi di Desa Tanah Gara Hulu, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Dengan objek tanah seluas 5,4 hektar dan 310 meter ini dikuasai tergugat secara sepihak.
Dalam hal ini penggugat menuding ada oknum pengadilan yang berpihak kepada tergugat disebabkan karena sudah lebih kurang 6 bulan kasus ini berjalan dan sudah sebanyak 9 kali persidangan namun tidak kunjung selesai. Menurut keterangan penggugat Rukun Barus, usai mengikuti jalannya persidangan, pihaknya mencurigai Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah bekerja sama dengan penggugat dalam hal sengketa tanah ini. Karena sudah berjalan lebih dari 6 bulan, kasus ini tidak juga selesai. Agenda kita sudah hari ini ada di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terkait relas panggilan yang berlarut sejak Juni 2023 masih tersangkut oleh relas panggilan terhadap turut tergugat 1 mengenai perkara yang sedang kita jalani saat ini. Sudah tertunda? Sudah tertunda kira-kira kurang lebih 7 bulan. Apa alasannya? Alasannya relas panggilan yang tidak sampai kepada turut tergugat. Sementara itu terkait berlanjutnya proses pengadilan ini, pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam enggan memberikan keterangan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja pilihan ada? Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama saja, kau sama. Banyak kali. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Hampir sebagian besar petani di Kabupaten Padang Lawas mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk mengoptimalkan hasil pertanian, kini mereka terpaksa mencari pupuk non-subsidi yang harganya cukup mahal. Para petani mengaku akibat sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian mereka. Untuk mengoptimalkan hasil pertanian, para petani terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya cukup mahal. Salah seorang petani, Ahmad Munandar, mengaku dirinya membeli pupuk subsidi dengan harga Rp6.000 per kilogramnya. Untuk tambahannya, ia membeli pupuk jenis NPK yang harga per kilonya Rp9.000. Ini lagi bersih-bersih sawahnya. Kenapa bang? Ini banyak dimakan tikus. Sekitar 5 minggu lah. Sekitar 6.000-an per kilo. Korea subsidi. Kalau yang lainnya bang? Yang lainnya seperti ini? NPK Mutiara itu yang kalau yang terbungkus itu 1 kilo sekitar 9.000-an. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Gapoktan Gubuk Koman Putra Halomuan Hasibuan yang mengaku kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Saat ini petani sudah seharusnya melakukan pemupukan tanaman sesuai dengan yang dianjurkan para kelompok tani agar dapat menghasilkan panen yang maksimal. Itu kan dari kelompok tani lah dasarnya distributor atau kios dan sekarang ada jatahnya yang sudah dialokasikan. Tapi kemana pupuknya? Kita nggak tahu. Kami sangat kesulitan mendapatkan pupuk maupun obat-obatan. Akibatnya
para petani kadang-kadang nggak bisa lagi memupuk sawahnya, ataupun bisa hanya mungkin sangat-sangat jauh dari kebutuhan padi tersebut. Para petani meminta kepada pemerintah Padang Lawas, dalam hal ini dinas terkait, untuk bisa mengawasi para distributor atau kios penyalur pupuk subsidi agar pupuk tersebut benar-benar sampai ke para petani. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang preman kampung di Mandaling Natal babak belur dihajar massa karena berulang kali memeras dan mengancam pemilik salon. Nasib apes dialami seorang pria bernama Mandan yang juga preman kampung, babak belur dihajar massa setelah berulang kali memeras dan melakukan pengancaman terhadap pemilik salon yang beralamat di Jalan William Iskandar, Penyambungan Mandaling Natal. Peristiwa itu terjadi ketika pelaku mendatangi salon korban untuk memeras korban hingga jutaan rupiah dengan modus keamanan. Tak tahan karena terus-menerus diancam dan diperas pelaku, akhirnya korban pemilik salon memanggil saudaranya dan warga, sehingga preman tersebut dihajar secara beramai-ramai hingga pelaku babak belur penuh luka lebam di wajahnya. Beruntung nyawa preman kampung ini dapat diselamatkan setelah beberapa petugas kepolisian datang ke lokasi dan mengamankan pelaku ke kantor Polsek Penyambungan guna dimintai keterangan. Berapa rupanya biasanya dikasih kalau dia datang minta duit? 30. Nah, itu per hari? 30, iya. Tiap hari lah dia datang. Nah, Terakhir itu minta 500, habis itu naik lagi 1 juta. tiap hari? 1 juta, 2 juta gitu kan. Nah, jadi buat apa sama dia duitnya? Memang ada utang? Nggak tahu kita bang. Apa memang dia preman-preman kampung sini apa gimana itu bang? Kayaknya kayak gitu. Oh, dia mau minta-minta apa ya, uang-uang remen gitu bang ya? Pemirsa, meski banjir masih menggenangi pemukiman warga bantaran Sungai Berumun, namun banjir juga membawa rezeki bagi warga dengan hadirnya ikan gamak di Labuhan Batu Selatan. Terlihat banyak pedagang ikan gamak yang didominasi kaum ibu di sepanjang Jalan Labuhan, Kelurahan Kota Pinang. Ikan air tawar yang memiliki fisik seperti ikan teri tersebut akan ada setiap Sungai Berumun mengalami banjir besar sehingga pembeli banyak yang berburu ikan tersebut yang membuat pedagang ikan korban banjir mendapat penghasilan tambahan. Untuk satu wadah ikan gamak dijual dengan harga sebesar Rp10.000, sedangkan cara pengambilannya cukup mudah hanya dengan menggunakan jaring. Salah satu pedagang ikan warga Kota Pinang, Putri, selain ikan gamak, ada juga ikan siluang, ikan baung, dan ikan si bunganglon. Dikatakan ikan ini merupakan dampak dari banjir dan tidak ada setiap hari, sedangkan untuk harga ikan si bungalon dijual Rp50.000 per kilogramnya, ikan baung Rp90.000 setiap kilogramnya, ikan siluang Rp40.000 untuk ikan gamak atau teri, air tawar perharinya dapat terjual 50 kilogram. Dari banjir atau bagaimana? Iya, dari banjir. Berarti setiap harinya nggak ada ya kak? Nggak ada. Ini berapa per kilonya kak? Kalau ini 10.000 bisa pakai gini. Kalau ini 50, ini 90. Yang ikan siluang itu 40. Jadi kak, satu hari dapat berapa kilo kak? Kadang dapat 50-an kilo. Ada. Ini udah mulai habis ikannya. Jadi nggak ada lagi. Jadi dengan dapat 50 kilo itu kak, setiap harinya habis tuh kak? Habis kak. Seorang pembeli, Darnedi Kurniasanti, menyampaikan akan membeli ikan siluang karena adanya di saat banjir besar yang merupakan ikan khas Sungai Berumun. Siluang bang. Rencana mau diapain ini kak? Rencana mau digoreng kering. Kak, ini memang ikan dari dampak banjir atau bagaimana? Ini kebetulan kan ada musibah, jadi ikannya pada keluar semua bang. Kak, tadi beli berapa kilo ini kak? Oh, hampir semuanya diborong nih bang, ikan siluangnya bang. Ini memang ikan khas Labuhan Batu Selatan? Kawasan Sungai Berumun, dan kebetulan Labuhan Batu Selatan dialirin sama Sungai Berumun bang. Ini memang setiap hari ada nih ikan ini? Biasanya pas banjir besar, kalau air kecil itu jarang. Ya pemirsa, berikut kami hadirkan segmen pemilu.
Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja pilihan ada Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Alah, kau sama saja, kau sama. Banyak kali. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. KPU Sumut mendistribusikan surat suara terakhir ke 4 kabupaten kota dari percetakan PT Medan Media Grafika Tama di Jalan Pelita Raya, kawasan industri Medan Star, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang kemarin. KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan pendistribusian surat suara untuk 4 kabupaten kota, yaitu Kota Tebing Tinggi, Binjai, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Barat. Adapun logistik surat suara untuk Kota Tebing Tinggi diangkut 2 unit truk dengan total 395.400 lembar atau 792 box. Untuk Kota Binjai diangkut 1 unit truk tronton dengan total 666.953 lembar atau 1.338 box. Sementara untuk Kabupaten Dairi diangkut 2 unit truk dengan total keseluruhan 700.567 lembar atau 1.405 box, dan Kabupaten Pakpak Barat diangkut 1 unit truk dengan total 116.807 lembar atau 236 box. Surat suara tersebut untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ketua KPU Kota Tebing Tinggi Emil Sofyan mewakili Ketua KPU Sumut mengatakan pendistribusian surat suara ini adalah yang terakhir dari 23 kabupaten kota. Dari KPU Kabupaten Kota yang hadir pada siang hari ini, saya Ketua KPU Kota Tebing Tinggi, kemudian ada Ketua KPU Kabupaten Dairi, Ketua KPU Pakpak Barat, Ketua KPU Kota Binjai. Hari ini berkumpul di PT Medan Grafika. Beberapa truk untuk membawa surat suara, diantaranya 2 truk ke Kota Tebing Tinggi, kemudian 2 truk ke Dairi, 1 truk ke Pakpak Barat, dan 1 truk lagi ke Kota Binjai. Hal ini juga didampingi oleh Satrimob Sumatera Utara. Mudah-mudahan kami selamat sampai kota tujuan besok. Untuk pendistribusian surat suara ini diangkut dengan menggunakan 6 unit truk ditambah 1 truk surat suara pemilihan ulang Kota Medan. Pendistribusian surat suara ini dikawal ketat oleh petugas dari Brimob Polda Sumatera Utara yang bersenjata lengkap. Pemirsa, KPUD Mandailing Natal belum menerima surat suara Presiden dan DPD, sementara surat suara DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Madinah sudah dilakukan penyortiran dan juga pelipatan. Sebanyak 5 macam surat suara yang akan dilaksanakan dalam pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal baru menerima surat suara DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Mandailing Natal. Sementara surat suara Presiden dan DPD RI masih dijemput di sejumlah petugas, sejumlah petugas KPU di Belawan, dan diperkirakan akan dikirim ke Mandailing Natal Selasa siang ini dari Belawan. Sementara 300 surat suara lainnya sudah dilakukan pelipatan dan penyortiran oleh petugas dan relawan KPU yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Penyambungan. Hingga Senin sore kemarin, ratusan surat suara rusak akibat sobek, percikan tinta pada kolom nomor urut,
nama calon, lambang partai, dan nomor partai. Jika surat suara kurang akibat kerusakan ini, KPU akan mengusulkan penambahan pengganti surat suara yang rusak tersebut. Untuk surat suara persediaan PSU itu yang dikirim itu baru untuk surat suara kabupaten kota yang 5 dapil, yaitu jumlahnya 1.000 surat suara per dapil. Jadi totalnya itu di kita 5 dapil berarti 5.000 surat suara PSU. Dan itu belum disortir terlibat. Sementara daftar pemilih tetap atau DPT untuk wilayah Mandailing Natal sebanyak 334.883 pemilih dan tempat pemilihan suara di seluruh Mandailing Natal sebanyak 1.417 titik. Sementara surat suara DPR RI yang diterima KPU sebanyak 342.276 surat dan surat suara DPR Provinsi sebanyak 342.276 surat suara, sedangkan surat suara DPRD Mandailing Natal sebanyak 347.276 surat suara. Surat suara tersebut sudah termasuk surat suara cadangan sebanyak 2%. Sementara itu pemirsa, sebanyak 93 kotak berisikan 186.000 surat suara presiden dan wakil presiden serta 293 kotak surat suara DPD RI telah sampai di KPU Kabupaten Padang Lawas. Kini surat suara tersebut disimpan di gudang KPU untuk menunggu proses pelipatan. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPD RI telah sampai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas. Pendistribusian surat suara ini diterima langsung oleh KPU Padang Lawas dengan pengawalan dari TNI Polri serta Bawaslu. Surat suara presiden dan wakil presiden serta DPD RI saat ini telah disimpan di dalam gudang logistik untuk proses pelipatan. Untuk surat suara presiden dan wakil presiden yang masuk sebanyak 93 kotak dengan jumlah 186.000 surat suara serta 293 kotak surat suara DPD RI. Komisioner KPU Kabupaten Padang Lawas, Rahmat Habin Saran Daulay menjelaskan, dengan masuknya surat suara presiden dan wakil presiden serta DPD RI, maka semua surat suara untuk keperluan pemilu sudah sampai dan kini telah disimpan di gudang milik KPU Padang Lawas. Kita sudah menerima surat suara presiden dan wakil presiden, begitu juga surat suara DPD untuk Dapil Provinsi Sumatera Utara. Yang kita terima itu presiden dan wakil presiden itu sebanyak 93 kotak ya. 93 kotak, baru untuk DPD 293 kotak yang kita terima. Nah, sampai saat ini tidak ada kendala. Selanjutnya kita akan memulai proses pelipatan. Dalam waktu dekat akan dilakukan pelipatan surat suara dengan melibatkan masyarakat yang direkrut langsung oleh KPU Padang Lawas. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah mempersiapkan logistik untuk pemilu 2024. Saat ini tengah dilakukan progres untuk penyortiran dan pelipatan surat suara. Pengadaan logistik tahap pertama yang berkaitan dengan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT telah 100% di gudang KPU Kabupaten Karo, yakni kotak suara, bilik suara, tinta, segel, sampul, gembok, kotak suara, alat kelengkapan, TPS, PPS, dan PPK. DPT sebanyak 300.088 jiwa dan disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Karo sebanyak 1.116 TPS. Untuk tahap 2, pengadaan surat suara, alat bantu, tunanetra, formulir, DCT, dan DPC juga telah dipenuhi. Pengadaan yang belum ada tinggal logistik sampul. Ketua KPU Kabupaten Karo, Rendra Gaule Ginting, mengatakan sesuai regulasi telah memesan dan saat ini menunggu logistik sampul. Dirinya memastikan masih memiliki cukup waktu untuk menyiapkan seluruh logistik pemilu 2024 mendatang. Saat ini progres selanjutnya untuk penyortiran dan pelipatan surat suara sebanyak 1.500.444 suara ditambah 2% oleh 200 petugas yang direkrutnya dari e-katalog. Setelah pembekalan, petugas penyortiran dan pelipatan surat suara dimulai Rabu tanggal 10 Januari 2024 dan ditargetkan selesai selama 8 hari.
akan dimulai proses pelipatan suara di lokasi ini. Juga melibatkan pihak kepolisian sama Bawaslu, karena kita memerlukan tenaga kerja yang banyak, kurang lebih estimasinya 200 orang. Diberi tanda pengenal dan sebelum masuk ke lokasi ini diperiksa oleh teman-teman dari pihak kepolisian, artinya handphone ada kita sediakan tempat penitipannya. Ini target kita berapa hari akan selesai pelipatan suara? Estimasinya kurang lebih 8 hari. Di Kabupaten Karo, setiap tahapan serta pendistribusian dan penyimpanan logistik pemilu berjalan aman dan lancar dengan pengawasan dan pengamatan dari aparat TNI Polri. Selain itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara mulai melakukan sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan digunakan pada pemilu 2024 mendatang. Puluhan warga dari Kecamatan Sipoholon dan Kecamatan Tarutung dilibatkan KPUD Taput menjadi petugas lipat dan sortir suara untuk pemilu 2024. Dalam pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara ini, selain pengawasan dan pendampingan dari pihak KPUD Taput, juga diawasi oleh personil keamanan dari Polres Taput serta KPUD Taput. Sebelum memasuki areal kerja, para pekerja sortir dan pelipatan suara ini terlebih dahulu diperiksa oleh petugas KPU serta dilarang membawa tas, ponsel, kamera, dan barang berbahaya lainnya ke dalam ruangan gudang logistik. Dengan pengawasan dari pihak KPUD Taput dalam proses sortir lipat serta pendampingan dari personil Polri, juga pengamanan di gudang logistik yang dilengkapi dengan CCTV untuk menghindari berbagai kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Diharapkan kepada warga yang bertugas bisa meneliti kertas surat suara sebelum dilipat untuk mengantisipasi jika ada surat suara yang salah cetak ataupun rusak agar bisa dilakukan pergantian sebelum didistribusikan. Saat ini kita sedang kegiatan sortir dan pelipatan surat suara. Jadi yang saat ini sedang disortir dan lipat itu yaitu surat suara DPD pemilu tahun 2024. Yang mensortir dan lipat ini adalah masyarakat dari Kabupaten Tapanuli Utaranya sendiri. Kalau misalnya DPD-nya ini sudah selesai, nanti kita akan lanjut ke DPRD Kabupaten, lanjut lagi ke Presiden, karena tinggal 3 jenis pemilihan ini yang belum kita sortir lipat. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah menerima surat suara untuk pemilu 2024 mendatang. Surat suara yang tiba di kantor KPU Binjai yakni surat suara Pilpres 2024 bersama dengan surat suara untuk pemilihan calon anggota DPD RI, jumlah surat suara Pilpres 2024 yang diterima KPU Kota Binjai sebanyak 112 kotak dan jumlah surat suara DPD RI 2024 sebanyak 442 kotak. Sedangkan untuk surat suara DPR RI sejumlah 442 kotak, DPR Provinsi 442, dan DPRD Kota Binjai sebanyak 442 kotak surat suara. Ketua KPU Kota Binjai Anton Indratno menyatakan seluruh surat suara pemilu ini disimpan di gudang KPU Binjai untuk nantinya dilakukan penyortiran dan pelipatan kertas suara. Penyortiran dan pelipatan kertas suara ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Januari 2024 dan akan berlangsung selama 5 hari. Proses penerimaan kertas suara ini dijaga ketat oleh personel polisi bersenjata lengkap dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kota Binjai. Untuk hari ini itu surat suara yang masuk itu DPR RI berjumlah 442 kotak, kemudian DPRD tingkat 1 berjumlah juga 442 kotak, dan DPRD Kabupaten Kota berjumlah juga 442 dengan masing-masing dapil. Dan kalau kemarin itu yang masuk jumlah surat suara itu suara PPWP, Presiden dan Wakil Presiden, ya, jumlahnya itu 112 kotak, kemudian surat DPD jumlahnya 442 kotak. KPU Kabupaten Toba kembali melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk DPD RI dan Presiden Wakil Presiden untuk pemilu 2024 yang melibatkan warga setempat.
Ketua KPU Toba Sugar Sibarani mengatakan saat ini pihaknya baru menerima 2 jenis surat suara yang masuk di gudang KPU Toba. Surat suara tersebut yakni surat suara pemilihan presiden wakil presiden dan surat suara DPD RI. Adapun jumlahnya terdiri dari kertas surat suara capres cawapres 78 box, kemudian DPD RI 306 box dengan total surat suara 152.306 lembar. Sugar Sibarani menjelaskan pelaksanaan penyortiran dan pelipatan akan dilaksanakan dalam minggu ini dengan melibatkan warga setempat, di mana warga yang melipat surat suara akan diberi honor sebesar Rp300 per lembarnya. Kabupaten Toba telah menerima surat suara Presiden dan surat suara DPD sejumlah masing-masing 152.802 lembar. Kegiatan sortir dan lipat terhadap surat suara tersebut dan kita targetkan dalam 3 hari ini kita selesaikan sehingga dalam kesempatan berikutnya kita bisa memberikan laporan kepada KPU Provinsi terhadap kekurangan jika ada hasil sortir dan lipat tersebut ditemukan surat suara yang rusak. Pemirsa, menjaga hak suara kaum milenial pada Pilkada 2024 tersalurkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan membuka layanan prioritas untuk KTP pemula. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan membuka pelayanan pengurusan dokumen kependudukan prioritas KTP pemula di Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Hal ini dilakukan sebagai cara menjemput bola kepada kaum milenial agar dapat turut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 mendatang. Bagi kaum milenial yang ingin melakukan pengurusan KTP pemula, cukup membawa kartu tanda kependudukan, maksud kami boleh juga dengan kartu keluarga, dan langsung dilakukan pendataan seperti perekaman sidik jari, mata, wajah, dan identitas lainnya. Bagi yang telah melakukan perekaman KTP elektronik akan mendapatkan KTP elektronik langsung yang dicetak pada hari yang sama. Layanan pembuatan dokumen kependudukan keliling ini juga melakukan pelayanan pembuatan kartu identitas anak dan identitas kependudukan digital. Pelajar bernama Ajri Pohan mengatakan dirinya mengurus KTP elektronik agar bisa turut serta menyalurkan hak suara pada pemilu 2024 mendatang. Ngurus KTP karena saya baru umur 17 tahun. Saat ini sudah memiliki KTP ya? Iya, sudah. Iya, saya mengurus KTP di sini agar saya dapat menggunakan hak suara saya untuk memilih pemimpin. Harapan saya sih cepatnya lah buat KTP gitu, agar bisa menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin yang baru yang mungkin dapat memajukan Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik. Ketua Tim Pendataan Kependudukan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan, Agus Mulia Siregar, menjelaskan selama membuka pelayanan keliling administrasi kependudukan di mal, pihaknya berhasil merekam KTP pemula sebanyak 100 orang dengan usia 17 tahun. Dilaksanakan yang ada dalam pelayanan ini untuk mempercepat layanan perekaman kepada anak-anak kita yang KTP pemula yang berumur 17 tahun. Ini dilaksanakan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu dari mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam. Nah, ini tujuannya agar anak-anak kita yang berumur 17 tahun dapat ikut nanti di dalam pemilih sebagai daftar pemilih dalam pemilu di tahun 2024 ini. Program pelayanan keliling administrasi kependudukan ini berlangsung mulai 29 Desember 2023 yang lalu hingga 4 Februari 2024, dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Rabu 10 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Rabu 10 Januari 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan berpotensi hujan ringan di Nias Utara, Nias Barat,
Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Humbahas, Dairi, Pakpak Barat, Karo, Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Sibolga. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbahas, Dairi, Pakpak Barat, dan Padang Sedempuan. Serta untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 97%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 8 Januari 2024 terpantau terdapat satu titik panas di wilayah Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Karo. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, dan pegunungan yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa dan terima kasih. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mama. Kan aku bilang Mama, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mulai membuka layanan KTP digital di mal dan identitas kependudukan digital. KTP digital bukan pengganti KTP elektronik. Warga Kota Medan melakukan pendaftaran KTP digital atau identitas kependudukan digital di pelayanan pengurusan dokumen kependudukan di Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Layanan kepengurusan dokumen kependudukan ini hanya berlaku untuk warga Medan saja. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital meski telah memiliki KTP elektronik. Identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi berupa KTP dan kartu keluarga sebagai identitas yang bersangkutan. Identitas kependudukan digital ini diharapkan menjadi dompet digital bagi masyarakat sehingga lebih mudah melakukan pengurusan dokumen. Bagi warga yang akan mendaftar identitas kependudukan digital, wajib memiliki smartphone dan email aktif serta nomor telepon yang masih aktif.
Ketua Tim Pendataan Kependudukan Disduk Capil Medan, Agus Mulia Siregar mengatakan identitas kependudukan digital tidak menggantikan KTP elektronik. Dengan mengaktifkan identitas kependudukan digital, tetap memiliki KTP elektronik. Pelayanan yang dilaksanakan di Plaza Medan Fair kerjasama Dinas Kependudukan ini juga ada program pelayanan identitas kependudukan digital. Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, program pemerintah, kita akan membuat program identitas kependudukan digital yang diluncurkan oleh pemerintah agar semua masyarakat membuat identitas kependudukan digital di handphone masing-masing. Pemirsa, ratusan pekerja rentan, yakni nelayan, buruh kasar, dan tenaga honorer yang bertugas di seputaran pemerintahan Kabupaten Langkat dan para pekerja swasta kemarin siang menerima perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Sebanyak 200 lebih tenaga honorer, nelayan, dan karyawan swasta, serta pekerja rentan lainnya kemarin siang mendapat jaminan kesehatan yang disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Langkat. Pemberian jaminan kesehatan ini dilakukan di halaman kantor Bupati Langkat yang diserahkan langsung oleh PLT Bupati Syah Afandi, disaksikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan anggota DPR RI Komisi 9 Delia Pratiwi Sitopo. Ratusan tenaga honorer ini tampak antusias dan semangat setelah puluhan tahun mengabdi sebagai guru dan tenaga honorer di Pemkab Langkat serta pekerja rentan lainnya akhirnya menerima jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan yang ditanggung melalui APBD Kabupaten Langkat. Pembagian jaminan kesehatan ini sekaligus launching perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan baik formal maupun informal atau yang tidak ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, sebanyak 56.448 tenaga kerja sudah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan klaim yang sudah dibagikan sekitar 49 miliar lebih bagi pengguna jam sostek di Kabupaten Langkat. Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan ini, para pekerja rentan tidak perlu lagi khawatir dengan kecelakaan kerja karena sudah ditanggung oleh APBD Kabupaten Langkat. PLT Bupati Langkat Syah Afandi mengatakan dengan adanya jam sostek, para pekerja rentan dan tenaga honorer lebih nyaman karena sudah ditanggung pemerintah baik kecelakaan kerja maupun sakit dan meninggal dunia. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan dalam sambutannya mengatakan amanah pemerintahan untuk memperhatikan para pekerja rentan baik formal maupun informal merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Pemirsa, layanan pijat refleksi maupun treatment body kerap dijumpai di Kota Medan. Selain harganya yang tidak menguras kantong, layanan pijat ini diminati warga yang lelah beraktivitas. Badan Pegal-Pegal sepulang mudik Nataru, pijat refleksi keluarga menjadi salah satu layanan paling diminati warga yang baru saja mudik Nataru. Seperti yang terlihat pada layanan pijat refleksi di kawasan Jalan Danau Marsambut Medan, diakui para terapisnya pada akhir libur Nataru kemarin. Permintaan layanan pijat refleksi meningkat 10 hingga 20% jika dibandingkan hari biasanya. Beragam layanan refleksi yang menjadi pilihan pelanggan adalah treatment full body, refleksi, totok wajah, dan bekam. Mulai dari harga Rp40.000 sampai Rp120.000 dengan paket durasi pijat bisa sampai 2 jam lebih, sementara paket refleksi sekitar 30 hingga 45 menit. Menurut salah seorang terapis pijat, selain memberikan kebugaran jasmani, pijat refleksi juga bisa membuat daya tahan tubuh tetap prima, sehingga badan tetap sehat dan tidak gampang sakit. Diakuinya, pijat refleksi bisa membuka simpul-simpul saraf pembuluh darah. Terbukanya simpul saraf akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Menjamurnya tempat pijat refleksi tidak lepas dari kebutuhan warga Kota Medan. Hidup di kota-kota besar seperti Medan dan rutinitas kerja sehari-hari yang padat gampang membuat badan menjadi letih. Selain beban pekerjaan kantor, lalu lintas yang macet juga bisa membuat saraf tubuh menjadi tegang. Apalagi bagi yang jarang berolahraga secara teratur, akibatnya stamina tubuh pun menjadi tidak fresh dan gampang loyo. Pergi ke tempat pijat refleksi bisa menjadi solusi yang tepat.
Informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Nisa Ridi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.